Assalamualaikum moms, ketemu lagi dengan Biay di Afternoon Tea bareng Biay. Tahu nggak, hari ini Biay kedatangan tamu Mua Jambi, Suci. Makasih Uci udah mau datang di sini. Makasih udah diundang. Jadi gini, kita mau tanya-tanya, kan seperti yang kalian tahu pasti udah pada kenal sama Suci. Terus kayak lukisan tangannya di muka-muka orang bisa bikin cantik gitu. Wow banget. Jadi kita nih mau tahu, mau tanya, sebenarnya awal mulanya tuh kok bisa kecetus ide mau jadi Mua itu gimana sih ceritanya? Kalau dulu itu nggak ada Kak Mua, nggak ada. Namanya Perias. Oh, Perias pengantin, Perias gitu ya. Waktu baru-baru mulai itu makeup itu situ sebenarnya nggak terlalu niat, tapi disuruh sama orang tua. Pokoknya keluarga semua deh rata-rata kayak tante, abang semuanya. Nyuruhnya masuknya ke SMK. Oh, keturunannya udah yang begitu gitu. Maksudnya kayak bukan yang Mua. Enggak, memang disuruh sama-sama SMK kayak kejuruan ya gitu ya. Jadi kejuruannya itu kecantikan. Oh, jadi masuk SMK, masuk ke juruan kecantikan gitu. Oh, jadi walaupun itu diarahin sama orang tua dan keturunannya semua juga yang SMK, tapi karena passionnya di situ jadi enjoy aja ngejalanin. Hobi sih. Oh iya, ngomong-ngomong kesini kasih tahu sama suami dulu nggak? Pasti, karena diizinin nggak sih? Karena sebenarnya kan tim kreatifnya juga ngubunginnya bukan ke Uci ya. Oh alah, manajer. Bisa-bisaan ya. Itu manajer pribadi, jadi ya ampun. Tidak bisa menolak, pokoknya langsung oke aja. Gitu. Ya udah, makasih Uci, senang banget Uci sudah datang ke sini kan. Terus gini nih, mau tanya, sebelumnya kan memang udah katanya tadi udah jalannya ya jadi Mua, tapi pasti semua orang punya cita-cita dong. Pasti. Cita-citanya apa? Sebelum di set jalannya untuk masuk ke SMK, tiba-tiba job jadi Mua karena passion di situ enjoy, tapi kan punya cita-cita. Apa ya? Dulu nggak kepikiran sih sebenarnya buat make upin orang, tapi memang udah suka make up. Oh, memang dari sebelum SMP itu udah. Wow, berarti emang udah dari kecil banget. Jadi kayak keinginan yang lain itu kayak keinginan yang sepele gitu loh. Oh, jadi ya udahlah abaikan aja karena udah sudah enjoy. Oh ya, oke. Kayaknya kerja di kantor enak, kayaknya di bank enak, pengen nanti jadi dokter atau apa-apa. Bener-bener emang passionnya. Jadi dari SMP tuh mama udah kelihatan, karena kalau SMP tuh udah yang ya mohon maaf centil banget. Oh, terus hobi dandan gitu ya. Kalau ke sekolah tuh bisa pakai maskara. Oh my god, SMP. Nggak mungkin. Atau bedak, walaupun kalau dulu tuh nggak lipstick ya. Lip balm, lip gloss, nggak ada. Nggak terlalu suka kalau dulu. Sukanya tuh kayak yang eyeshadow. Yang berat-berat justru malah ya. Kalau misalnya kan pemula-pemula gitu kayak yang SMP, SD, keponya kayak yang lip balm udah aja gitu kan. Ya, ini eyeliner, kayak maskara. Itu SMP udah yang oh my god, kecolok bisa-bisa kan kalau misalnya itu yang belum bisa. Nah, itu tuh kalau bakat dari kecil. Suka kalau di depan kaca tuh pokoknya sampai bisa ini pasang eyeliner. Kalau kurang bagus hapus lagi, nanti pasang lagi gitu. Jadi udah centil dan kelihatan dari sejak SMP. Sejak ait deh, bayi banget. Gitu. Mungkin jadi makanya langsung udah masuk jurusan. Gitu. Apa-apa, tapi alhamdulillah bisa sampai di titik ini kan. Awalnya sih menentang, nggak mau. Hatinya agak-agak sedikit berontak. Iya, tapi karena kan teman-teman maunya SMA ya. Oh iya, yang lain pada masuk SMA tuh. Ada Uci sendirian. Iya, kebayang sendirian. Kayak malu daftar di mana gitu. Terus, SMK zaman dulu ya sih, waktu zaman dulu emang kayak yang kalau sedih gitu. Padahal sebenarnya sekarang ngarepnya ya yang SMA ini ngarepnya dulu kayak kenapa nggak masuk SMK aja gitu, kayak jahit aja gitu kan. Teman Uci kayak gitu. Kenapa nggak dulu tuh kejuruan gitu. Bener apa deh. Sih yang lebih boga? Mungkin sekarang udah buka toko bakery, bener. Gitu. Ya ampun. Terus setelah ikut private,
apa sih yang dilakuin pertama after ikut private tadi kan katanya ikut private ya. Setelah ikut sekolah private tadi yang di Marta apa sih namanya? Puspita Marta. Setelah itu kan balik ke Jambi. Ya. Itu berapa lama? Maksudnya Di sana kursusnya berapa lama? Kursus cuma kayak 3 bulan. Udah seminggu singkat. udah lulus itu udah langsung pulang ke Jambi. Maksudnya langsung megang kayak pengantin gitu nggak? Enggak. Jadi kayak rata-rata temen itu sini di make upin kayak gitu. Main make up-an. For free gitu. Iya, Ya ampun. Temen juga mau. Nanti jadi kan foto-foto. Fotonya di-upload. Iya, nggak apa-apa juga sih karena kan emang itu kan kayak mengasah gitu kayak yang makin sering sih makin mahir kan gitu. Setelah itu kecantikan kayak gitu kita nggak bisa lihat materi, kita harus praktek langsung. Oh iya, itu emang makin kita praktek sih. praktek kita makin pintar kan. Iya memang. Jadi makanya setiap ada teman gitu-gitu, yuk kita main make-upan, udah gitu. Asik banget sih udah. Tapi kira-kira keberatan nggak sih kalau kita tanya pertama kali tuh honornya tuh yang paling kecil banget itu berapa ya? Dari yang nggak dibayar. Nggak dibayar, tapi nggak apa-apa lah. Proyek thank you, tapi kan keikhlasan, pahala. Apalagi kalau orang terdekat udah nggak usah kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa. Tapi yang paling kecil nih dibayar waktu dulu kan aku juga dia juga pernah kayak yang kerja part time gitu kan, dari mulai dibayar kayak 50.000 gitu. Yang paling kecil dibayar berapa? Sampai sekarang jadi muah hebat gitu kan, nggak usah ditanya dia berapa. Yang paling kecil aja deh pokoknya. Kalau dulu sih ya 100.000. Mulai dari 100.000. Itu udah full makeup. Udah misalkan kalau dia hairdo pun tetap segitu juga. Oh bisa hairdo juga. Wow banget. Tapi semua anak-anak yang kayak, maksudnya semua yang kalian yang kursus kayak yang kecantikan itu sekaligus nggak sih kursusnya kayak yang make up juga, terus hairdo juga sekalian atau terpisah kursusnya? Kalau ujian di Puspita Marta itu kan dia sekolah, jadi dia udah ada kelas untuk hairdo-nya juga. Jadi kita full paketnya sekalian. lengkap gitu ya. Beda sama kalau kita private. Kalau private itu hitungan berapa jam, itu cuma make up gitu, nggak diajarin rambut, kecuali kita ambil kelas rambut lagi. Oh berarti emang ada, kalau misalnya memang make up private ya private beda aja lagi, gitu. Private untuk pengantin juga ada juga ya. Gitu. Sebenarnya bedanya apa sih make up pengantin sama make up biasa? Harganya tuh timpangnya jauh banget gitu. Kenapa sih? Tanggung jawabnya juga beda. Tanggung jawab apa? Coba deh ceritain, ini seru banget ya. Coba ceritain tanggung jawabnya apa gitu sampai awal udah misalkan beda apa yang kita kasih buat wedding sama yang makeup biasa itu pasti beda. Dari apapun, misalkan dari servis, datang ke rumah subuh-subuh gitu. Ya, itu pasti. Dan kita datang kan bukan sendiri, kita harus bawa asisten. Oh iya, tim ya, bareng. Asisten pun harus ada bayaran. Oke. Gitu. Karena dia udah angkatin barang kita dan segala macam gitu kan. Terus dari yang kita pakai produknya. Kalau yang makeup biasa itu masih bisa kita pakai yang standar. Ya jika misalnya makeup biasa, walaupun brandnya brand bagus, tapi yang masih bisa kita lebih flawless, bulu matanya gitu, karena bisa lebih flawless. Pokoknya nggak terlalu wow gitu, nggak seribet wedding. Jadi makeup wedding itu lebih kayak lebih kompleks gitu ya maksudnya ya. Dari primer pun kita harus milih banget gitu kan, biar dia tuh lebih awet. Tunggu ya, nalar aja sendiri. Maksudnya sepengetahuan dia yang nggak tahu soal mua. Tapi bedanya mungkin karena itu ya, apa mungkin karena kalau makeup wedding harus tahan lama gitu ya, bukannya? Oh itu juga. Iya, lebih tahan karena wedding juga kan dia dari subuh banget. Abis itu apalagi kalau akad dia bakal nangis gitu-gitu. Kalau kita cuma sebagai tamu kan kita bisa nggak nangis atau ya udah biasa aja. Oh iya beda banget memang harus kalau misalnya makeup biasa. Nah sama kalau misalkan wedding juga ribet bajunya. Itu bawa dari kita juga atau gimana? Bajunya baju misalkan dari dekor. Dari dekor, Tapi kalau dari kita pasangin. Oh kalian yang bantu juga, berarti bantu ada buat makain bajunya. Nyerahin aja gitu ya. Gitu. Memang udah tanggung jawabnya juga sepertinya. Ya, kita bantu aja bantu, sih. Oke. Terus kan penasaran juga nih, pasti yang lagi nonton pasti penasaran juga.
bedanya makeup yang mahal itu sama makeup murah itu sebenarnya selain dari harga itu apa sih gitu? Kayak kadang-kadang kalau misalnya kita nggak coba make, misalnya nih Bia ini pengen beli makeup yang agak mahal, tapi karena nggak pernah pakai, nanti dulu lah ya kayak beli makeup kayak 300, 400, 500 ribu gitu kan. Bedanya apa sih? Bisa nggak kayak dikasih maksudnya rekomendasi kenapa sih, alasannya apa gitu? Kenapa bisa harus beli yang mahal gitu? Apa yang murah? Sebenarnya yang lokal juga banyak yang bagus, tapi ada harga pasti ada hasilnya. Apa mungkin dari ketahanannya atau? Dan dia tuh lebih flawless. Jadi kayak semakin lama itu rata-rata ya kalau produk luar, brand luar, dia tuh semakin lama tuh semakin nyatu sama kita. Oh, maksudnya ngeblek jadi nggak kopeng gitu. Oh iya, pernah lihat juga makeup yang kayak gitu. Strong. Kalau lokal tuh strong, jadi dia bisa ngedempul. Nah, bahasanya tuh ngedempul banget. Apa sih kayak crack gitu ya? Crack, istilahnya crack. Tahu istilahnya crack. Terus satu lagi yang kalau misalnya make up mahal, make up murah, ada nggak sih kira-kira kan sebelum ini kan tanya-tanya dulu kan sama teman-teman apa yang mau ditanya. Jadi di situ ada beberapa brand lipstick bisa bikin bibir hitam, padahal dia bilang itu udah harganya yang udah up 100 ribu gitu, jadi udah 100 ke atas. Sebenarnya emang ada nggak sih lipstick yang bisa bikin bibir kita hitam? Ada banget. Jadi ciri-cirinya tahu nggak sih? Karena kan udah banyak banget pasti tahu produk kan. Kasih info dong ke kita apa. Biasanya kalau yang bisa bikin bibir kita hitam itu lipstiknya yang matte. Karena matte itu ya otomatis logikanya itu pasti lebih keras. Oh iya. Karena dia matte. Iya, gitu. susah banget ilanginnya juga pasti. Bibir kita kering, jadi mudah menghitam, kayak gitu. Jadi disaranin kalau misalkan buat teman-teman hari-hari atau biasa aja pakainya lip tint aja atau lip balm kayak gitu. Lip tint itu sebenarnya kan langsung nyerap, itu bukannya bahaya juga atau memang lebih aman lip tint dibanding lebih aman, tapi oh ternyata lebih aman lip tint moms. Lagi pula lip tint juga kayak kalau misalnya pakai itu kayak yang natural aja ya, apalagi kalau misalnya pilihan warnanya nggak salah. Iya, cocok sama kulit kita sendiri. Coba dikasih tahu pilihan warnanya apa yang lip tint kira-kira? Kalau lip tint itu sih sebenarnya selera ya. Apapun sebenarnya warna itu selera. Dan balik lagi ke kita pedenya. Ada orang yang cantik tapi dia sebenarnya bagus pakai apa aja, tapi dia nggak pede, dia malah ada juga sih tipe yang aman nyamannya begitu ya, itu aja gitu. Tapi ada juga yang dia yang sukanya strong, jadi dari awal dia misalkan dia emang biasa pakainya yang merah, maroon, gitu, jadi nggak mau pindah ke warna yang lain. Jadi walaupun dia pakai lip tint atau apa, carilah yang warnanya mendekati itu dan sesuai sama muka kali warnanya. Oke deh, kita minum dulu ya Moms. Moms, kita cobain minuman dulu nih. Jela Jelly Drink. Tuh. Ntar ya kita cobain. Habis ini pasti Bismillahirrahmanirrahim. Karena emang suka matcha ya. Ini yang buat Uci. Iya, buat sendiri. Masih sempat-sempatnya mikirin buat usaha lain. Iya, masih. Di tengah kesibukan yang padat banget pasti. Ya kan? Iya, pasti. Jam-jam maksudnya hari-hari orang-orang di mana orang lain lagi libur kan mereka kan kerja ya Jumat, Sabtu, Minggu ya kan sih? Rata-rata. Enak bisa banget. Karena ya sebenarnya ini dibantuin juga sih bikinnya sama ada keluarga di rumah. Tapi ya memang yang kalau bikinnya sendiri itu Uci sendiri yang bikin, nggak ada campur tangan orang lain. Jadi karena asli orangnya resep nggak bisa diem, jadi ada aja yang dibikin. Asik banget. Gitu. Cobain ya Moms, Jela Jelly Drink. Tuh, by Uci Mua. Sekarang nih, coba kan kayak pernah sesekali adalah ya lihat makeup di web kayak browsing gitu, pengen lihat cara make up gitu, tapi kan yang ditangkap dari situ kayak make upnya ada yang beda gitu, kayak satu ini make upnya bold kayak
Bener nggak sih istilahnya Iya, bold? Bener. bold. Satu lagi kalau nggak salah Iya, lebih flawless. flawless. Ya. Bisa nggak sih jelasin ke kita itu apa, bedanya apa gitu? Nah, kalau makeup bold itu ya dianya lebih ya tebel gitu. Jadi balik ke selera orang masing-masing. Dia lebih sukanya ke mana sih gitu. Lebih suka ke bold atau ke flawless atau kebutuhan masing-masing ya. Kalau misalkan kayak wedding itu kan lebih ke bold. Biasanya. Kalau flawless tuh biasanya yang makeup biasa lah buat kondangan, bridesmaid gitu-gitu. Tapi ada juga beberapa wedding itu dianya minta flawless. Tapi itu balik ke seleranya lagi. Iya balik. Oh berarti sama ya kayak yang kayak misalnya kita dagang, misalnya kayak yang kayak misalnya kayak desainer atau apa gitu, balik ke selera konsumennya Iya, lagi. pasti. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang komen, makeupnya Uci tuh nggak suka ini terlalu bold atau terlalu flawless gitu. Nah itu sering Uci dengar yang kayak gitu terlalu flawless, tapi kebanyakan juga yang ke Uci langsung itu yang dia udah tahu kalau Uci tuh makeupnya nggak terlalu bold gitu. Jadi dia maunya kayak gitu. Jadi udah tahu. Jadi kita pun buat siapapun gitu kan kalau misalkan mau makeup ya pasti cari muanya yang sesuai sama Iya, selera. sesuai selera. Jadi gitu moms, nggak bisa maksain. Jadi kalau misalnya kalian lihat di halaman yang satu lagi si Mua ini makeupnya kalian nggak suka, udah pasti sih kalian bilangnya jelek, kayak kan agak kurang di hati gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya kalian suka yang ini, udah pasti kalian bilangnya bagus. Tapi itu kan tergantung selera kita lagi moms ya. Dan kita ngerasa kita comfortnya di mana, kayak yang flawless atau yang di bold. Kayak Mua itu sebenarnya sih bukan ya kita ya bagus, kita pelakunya ya, maksudnya si makeup artisnya tadi itu sebenarnya yang dia lakukan di muka kliennya itu, permintaan kliennya. Jadi kalau misalnya lipstiknya kadang-kadang kalian bisa lihat kayak di komen, ih kenapa sih lipstiknya kayak gini-gini, itu bisa jadi kayak mostly permintaan klien. Gitu loh, ya kan. Sekarang bahas dulu nih make up Aye. Ini sama capek make up kan, biar tahu juga kan tipsnya apa gitu. Kayak tadi udah ketemu langsung wah make up udah head on, pakai ini bulu mata ya. Tuh dari warna lipstik dulu deh. Warna lipstik. Sebenarnya ya kakak tuh udah biasa makeup kayaknya, jadi udah enak aja sebenarnya, nggak ada yang salah. Nggak ada yang kayak udah nyambung nih. Contoh buat ibu-ibu, mbak-mbak semuanya ya, yang tante-tante, kakak-kakak. Hari-hari makeupnya kayak gini nih udah bagus banget. Ini luar biasa ini. Natural, tapi pakai bulu mata ya kan? Iya, tuh balik lagi selera tadi. Oh gitu ya? Iya. Kalau misalkan ada yang bulu matanya udah tebel, kayaknya aku pakai maskara juga udah tebel. Karena saya modalnya dikit, modal bulu matanya tuh dikit banget, jadi butuh tambahan. Iya gitu, walaupun ini kelihatannya udah biasa aja. Iya ya. Iya, natural. Alhamdulillah. Terus kayak misalnya ini paling susah banget tuh terakhir ini, karena kan dulu kan suka make up kan, hampir tiap hari make up. Sekarang enggak. Jadi bikin alis ini loh, tipsnya ada nggak sih bikin alis? Susah, ya. Lama banget dan kadang-kadang sampai terus kalau misalnya salah hapus lagi dan apalagi kalau misalnya alis kita tuh ya pasti ada kiri kanannya beda. Nah, biar itu nyamannya sebelah kiri, beneran deh. Nyamannya yang sebelah kiri, nyamannya sebelah kiri. Dan sebenarnya ternyata emang walaupun Uci pun yang udah sering, kadang pasang alis pun juga mut-mutan. Tiba-tiba dianya hari ini nggak bagus gitu. Ada sih memang. Iya. Bener juga, pernah ngalamin, bener juga. Kayak kan capek. Gitu. Dan kalau misalkan kayak udah mau biasa tampil cantik dan tampil beda itu ya harus berani coba, karena itu tadi kalau makeup nggak dipraktekin nggak bakal bisa. Bisa karena terbiasa. Ini makin lama makin mahir. Iya. Karena kan mau ngebetulin, terus kalian pasti cari tips-tips dan tanya-tanya gitu Bang. Oke. Enakan pakai pensil alis atau kayak yang ada kan powder, ada yang krim, enakan sih? Kalau Uci biasanya pensil alis sih, tapi kalau buat wedding atau makeup yang lain itu di mix aja. Di mix ya, biar lebih tahan lama ya? Iya.
Oke, udah banyak banget informasi yang kita dapat. Dan Mom, sekarang kan lagi pandemi nih, kita mau tanya juga, semua pasti kena dampak COVID kan? Pasti. Di MUA itu gimana sih COVID ini memberikan kalian kesulitan apa aja? Mengagetkan ya. Ya, semua juga I'm Semua, shocked tuh iya. kan, dagangan gue. Jadi kan seharusnya sebelum puasa, ini kan sebelum puasa nih, sebentar lagi kita puasa dan harus libur dari sebelum puasa gitu. Biasanya ini bulan-bulannya tuh rame banget sebelum puasa gitu. Udah full, pokoknya sebenarnya udah April ini jadwalnya banyak banget Kak. Udah wisuda ada, perpisahan itu seminggu tuh udah berapa harinya udah full. Ya ampun. Tapi semuanya udah batal. Masa-masa apa sih namanya, panen banget. Iya, kan? panen Sama. sebelum buat kita puasa kan kita libur nih 1 bulan. Iya. Nah, tapi kita malah liburnya di 1 bulan lebih awal. Iya, Jadinya, langsung kayak ya, terpaksa libur, terpaksa berhenti kayak gitu. Iya, sebenarnya pun kalaupun make up agak rasa takut-takut juga gitu. Iyalah, karena harus ketemu orang lain, harus datang ke rumah orangnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak yang MUA make up pengantin. Kalau pengantin kan gitu kan, kayak kita kan COVID ini kan baru-baru aja tiba-tiba jelup kayak lockdown atau di rumah aja gitu. Tiba-tiba tuh ada nggak yang ngebatalin langsung dan nggak jadi gitu? Oh, kalau nggak jadi sih nggak ada sih, tapi dia paling misalkan akad aja, resepsinya nanti atau yang dibatalin cuma resepsi, jadi tapi dia tetap akad aja, gitu, tapi nggak jadi resepsi, jadi dia tetap batalin yang resepsi. Karena emang itu kan udah sakral dan tanggalnya pasti mereka udah tentuin udah jauh-jauh hari, sedih banget. Ada juga yang kayak ngeluh sampai yang kayak nangis gitu-gitu kan, nggak jadi nikah atau nggak jadi resepsi, tapi nikah memang jadi, tapi juga yang harus ya social distancing kan, nggak bisa kalau misalnya salaman juga kita udah yang was-was duluan gitu kan. Sangat dibatasi. Gitu. Tapi kalau misalnya ada nggak sih kalau misalnya dia udah kasih uang nih di muka gitu, kayak misalnya dia batalin, kira-kira kalau misalnya kayak gitu gimana sih perasaannya gitu? Oh, sebenarnya sih apa ya, pasti ada, semua rata-rata pasti pernah kayak gitu. Tapi kalau dia udah DP pun ya DP nggak bisa balik gitu. Di mana-mana pasti gitu ya, kalau DP pasti udah. Kalau perasaan misalkan oh ya udah, berarti memang ini bukan rezekinya. Iya sih, emang gitu. Lebih harus lebih legowo juga, karena kan ini juga bencana alam ya, kayak semuanya ngerasain juga dampaknya kan. Jadi ya udah, terima aja lah. Asik banget, seru banget ya. Jadi sekarang ini kan udah mau udah bulan Ramadan kan ya. Jadi yang di rumah ini ibu-ibu juga pengen tetap cantik, tapi nggak mau yang cantiknya kayak menor gitu. Ada nggak tips-tips make up tipis-tipis aja biar suami di rumah senang? Oh iya, buat suami ya, walaupun di rumah aja. Jadi, coba dong, pasti pengen tahu kan? Pastilah. Sebenarnya ya kita tetap mau cantik selalu di rumah, walaupun nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, di rumah aja, pokoknya masak gitu kan. Jadi palingan ya Uci tuh lip balm. Kalau lip balm itu sebenarnya nggak terlalu mencolok, tapi dia juga bikin ngerawat bibir kita kan, gitu kan. Terus kayak alis, kayak gitu. Kalau misalkan udah biasa pakai alis, pasti pengennya pakai alis walaupun Iya. Kalau misalnya kalau nggak pakai alis ada yang kurang aja ya kan. Benar. Paling kalau tambah-tambahan tuh blush on aja udah. Blush on, karena gitu. maskara pasti repot banget ya. Repot, bersihnya lagi. Wudu ya, Iya. ya pasti. Nah, ini untuk yang bekerja nih, pasti moms di rumah yang pekerja juga, karena kan mereka kan make upnya harus steady. Dulu kan pernah kerja. Jadi kan harus make up, tapi pas istirahat ya, istirahat mau sholat, waktunya mepet banget nih, istirahat cuma 1 jam, makan, belum lagi cerita, belum lagi apa-apa gitu kan. Make up, tips make upnya, jadi kan kalau misalnya abis wudhu itu pengen langsung touch up nih, karena kalau mau hapus lagi tuh kayak yang ribet. Iya, gitu. pasti. Ada nggak tipsnya? Tipsnya ya sebenarnya Yang bagusnya kayak apa? Make up kita itu nggak usah terlalu tebel, karena di saat kita touch up
itu bakal jadinya cracky. Oh, gitu. Jadi itu kita juga ya. tipis aja. Dan sebenarnya kalau buat pekerja gitu-gitu, bedak itu nggak usah terlalu tebel. Yang penting itu kayak yang langsung mencolok aja, biar kelihatannya langsung wah ini make upan gitu kan. Kayak udah pakai lipstik merah, bulu mata udah jreng, alis, blush on, itu udah cantik. Iya, nggak usah blush on hana hene lagi ya. Nggak usah yang pakai foundation tebel-tebel, itu kan merusak muka juga kalau setiap hari pakai foundation. Jadi palingan ya tipis-tipis aja, pakai baby cream atau BB cream. Dan itu kalau misalnya emang abis sholat mesti memang betternya kira-kira dihapus apa enggak gitu? Enggak, kita nggak usah dihapus, palingan kita touch up, kita tapi kalau misalkan wudhu atau apa keringetan kita pakai tisu aja, nanti tinggal pakai, biasanya sih kalau aku touch up itu pakai bedak padat, pakai brush makeup aja, jangan pakai yang spons. Karena emang lebih enak loh ya ternyata kalau misalnya pakai bedak itu loh moms di rumah. Nih tips lagi nih, pakai brush yang kalian biasa pakai kayak blush on tapi lebih kecil lagi ya, lebih kecil, besar lebih tuh lebih besar juga bisa. Itu lebih enak sih. Makeup aja, bukan brush eyeshadow pokoknya. Kecil banget. Jadi ingat ya moms, brushnya yang blush on atau yang memang buat bedak padat gitu. Jadi disapuin ke muka kita, dia udah fresh lagi. Boleh nanti kita tinggal tambah aja lip tint atau lipstiknya, sama blush onnya dicerahin. Udah pasti udah cerah lagi kayak pagi tadi gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Satu lagi terakhir. Jadi ada kan pasti moms di rumah mukanya kering, ada yang berminyak dan ada lagi yang kombinasi. Jadi ini mau bahas soal foundation aja. Jadi foundation kan ada banyak macam tuh. Betternya kalau yang muka kering tuh pilih foundationnya yang kayak apa. Kalau yang ini muka yang berminyak kayak apa, yang kombinasi kayak apa. Coba dong kasih tahu kita. Nah gini, kalau pemilihan foundation itu selain warnanya yang pas, harus pas sama kulit kita, nggak terlalu keputihan, nggak terlalu kegelapan juga. Jadi boleh lebih terang, lebih cerah tuh palingan satu tingkat. Satu tingkat di atas. Kita makeup santai ya. Kalau misalkan yang wedding itu memang harus lebih terang lagi gitu. Beda. Bisa jadi berapa tingkat di atas? 2 tingkat gitu ya. Kalau misalkan kita di hari gitu satu tingkat aja biar lebih cerah aja kan. Nah kalau misalkan untuk kulit kering atau berminyak gitu-gitu, cari foundation yang sesuai aja gitu kan. Kalau misalkan yang kering, jangan pilih yang matte lagi, carinya yang dewy gitu, yang lebih flawless. Yang dewy itu kayak apa sih sebenarnya? Yang dewy itu kayak yang kayak dia lebih agak berminyak gitu. Yang dia bisa ngasilin yang agak sedikit glossy kayak gitu ya. Benar. Flawless lah gitu kan. Jadi kalau misalkan buat yang kering lebih cocok, jadi lebih nggak cracky gitu. Tapi kalau udah kering dipakein lagi foundation yang kering, itu cepat pecah gitu. Berarti kulit kering itu nggak cocok banget pakai creamy foundation berarti? Enggak. Itu memang nggak dihindari ya moms? Iya. Terus kalau kulit berminyak cocoknya ya emang yang matte. Oke. Ingat ya moms. Yuk, terima kasih banyak banget Uci udah mau hadir di sini. Kita tersanjung sekali. Wah, besok-besok kalau misalnya diundang mau lagi datang ya. Boleh. Kita demo make up. Make upin Bia itu. Maunya mau banget. Jadi kita juga ada kenang-kenangan dari Gaya Biay. Hari ini juga Biay pakai baju Gaya Biay. Tuh, kalau kalian mau beli baju, langsung aja ke Gaya Biay. Murah, nggak murahan, dan modis. Terima kasih Uci. Terima kasih ya. Baiklah moms, selesai sudah bincang-bincang kita kali ini afternoon tea bareng Biay dan Uci. Terima kasih, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan kalian bisa simak tadi dan kalian praktekkan di rumah untuk makeup kalian sehari-hari, dan tipsnya juga bisa kalian share lagi ke yang lain. Jangan lupa kalau misalnya mau komen, kita persilahkan, dan kalau kalian mau kasih tips boleh langsung komen di bawah. Wassalamualaikum, bye-bye.